Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, yaitu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan di mana kita boleh kembali beribadah secara online. Kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu kita mau membuka hati kita. Kita izinkan Dia yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan ucapan syukur Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bernyanyi mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami bawakan Tuhan, itu berasal daripada hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin belajar untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarnya Bapa. Dan kami mau berkomunikasi terus dengan Engkau, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang mampu, yang memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan apapun yang kami hadapi. Terlebih-lebih hari-hari ini apa yang kami alami Tuhan, biarlah itu Engkau mampukan kami untuk kami dapat melewati dan kami mencapai kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa,
Hamba siap apa yang kau sudah taruh di dalam roh hamba, dalam hati hamba, untuk hamba sampaikan. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah, yang melawat setiap pendengarnya Bapa, sesuai dengan apa yang mereka rindukan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Persoalan apapun, pergumulan apapun yang mereka hadapi, semua itu ada jalan keluarnya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memerdekakan setiap kami Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam online. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau saudara supaya kita melihat kembali perjalanan saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Kita sudah melewati dan kita memasuki bulan Juni tahun 2020 ini, di bulan yang ke-6. Perjalanan hidup kita bukanlah suatu perjalanan yang biasa, tetapi suatu perjalanan yang sudah dipersiapkan, yang sudah ditentukan, yang sudah Tuhan tetapkan. Kita berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan kita harus tahu, saudara dikasih Tuhan, perjalanan kita ini adalah perjalanan yang jelas sekali, bukan melalui perjalanan yang abu-abu. Tuntunan demi tuntunan, secara nyata, warning demi warning, peringatan demi peringatan, Tuhan sudah beritahu kepada saudara dan saya jauh-jauh hari sebelumnya, saudara yang dikasih Tuhan. Supaya ketika kita masuk di dalam proses yang Tuhan izinkan, itu harus terjadi dan harus kita melewati. Kita tidak akan sampai kaget, saudara dikasih Tuhan. Kita tidak akan jatuh dan tergeletak apapun proses yang saudara dan saya alami seperti itu. Amin. Nah, ini proses yang kita harus hadapi, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu, saudaraku. Dan kita sudah melewati 3 bulan ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sisi hidup kita. Tidak terkecuali siapapun dia akan menghadapi situasi ini. Bencana COVID-19 ini menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, krisis di dalam segala hal, saudara yang dikasih Tuhan. Tanpa memandang siapapun itu, saudara. Barusan beberapa hari yang lalu ada seseorang sharing, ya seorang pengusaha juga, dia seorang pengusaha dan dia juga seorang hamba Tuhan di situ. Tentang situasi apa yang dialami saat ini pandemi COVID-19 ini. Dia adalah seorang pengusaha. Apa yang dialami, omsetnya itu turun sekali, dia katakan. Sampai untuk bayar-bayar utang, sampai untuk melakukan hal ini, dia bingung sekali seperti di situ. Dan banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini, saudara dikasih Tuhan. Dan saya mau ceritakan sedikit, saya saksikan bagaimana saya melewati proses ini. Sebelum terjadi COVID-19 ini, pemikiran saya saat itu bahwa Lebaran tahun ini pasti lebih ramai dari tahun kemarin. Setiap toko yang kita sebagai pengusaha buka toko, jual pakaian di situ, pasti lebih ramai. Karena apa? Karena setelah Lebaran, kurang lebih 2 bulan, ada pilkada pemilihan bupati. Kalau ada pilkada berdekatan dengan puasa Lebaran di situ, toko ramai sekali. Tetapi apa yang saya alami, saudara dikasih Tuhan, COVID-19 ini terjadi. Ini yang tidak pernah kita bayangkan. Ini yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi dengan apa kejadian ini, saudara dikasih Tuhan, Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, berarti ada sesuatu hal
yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saudara dan saya. Apa itu saudara dikasih Tuhan? Seperti gereja kita bulan ini memasuki tema tentang komunikasi. Di sini yang Tuhan mau apa? Kita mempunyai komunikasi dengan Tuhan yang lebih dekat dan lebih erat lagi di situ. Di situ kita akan mengoreksi dirinya kita, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana saya melewati proses ini dan saya melihat kenyataan yang saya hadapi saat itu waktu lebaran di situ. Omset saya turun sekali, drastis. Beda dengan tahun kemarin. Kurang lebih ada 50% saudara yang dikasih Tuhan. 50%. Secara jujur, daging ini berteriak di situ. Karena ada utang-utang yang kita harus bayar. Keadaan menurun seperti itu. Tetapi bagaimana Tuhan menguatkan saya lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami oleh Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu itu, Daud pulang dari medan perang. Kemudian, dia kaget sekali karena mendapati perkemahannya di Siklak dibakar habis, saudara dikasih Tuhan. Daud dapati realita yang sangat pahit sekali, di mana istrinya, istri orang-orangnya termasuk anak-anak mereka, semuanya diculik, dirampas menjadi tawanan. Coba saudara rasakan, kalau kehilangan keluargamu itu bagaimana? Bukan cuma kehilangan keluarga, Daud juga kehilangan semua hartanya, ternaknya, emasnya, semua simpanan mereka lenyap dengan begitu saja, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saking hatinya hancur, mereka menangis sampai tidak bisa lagi menangis, tidak bisa keluar lagi air matanya, saudara dikasih Tuhan. Daud mengalami seperti itu. Dan tidak habis sampai di situ, saudara dikasih Tuhan. Di dalam kondisi terpojok seperti itu, justru orang-orangnya Daud itu mengancam untuk melempari Daud dengan batu. Coba saudara bayangkan. Di titik terendah di dalam hidupmu, orang-orang sekelilingmu bukan mendukung engkau, tetapi malah mengancam, menghancurkan saudara. Itu yang dialami oleh Daud pada saat itu. Jadi, Daud benar-benar mengalami titik terendah di dalam kehidupannya dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat dalam kondisi seperti itu, apa yang Daud lakukan. Kita melihat di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, perhatikan ayat ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini kuncinya, saudara yang dikasih Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi, waktu Daud merasa hidupnya tertekan, yang pertama Daud lakukan, dia lari dengan Tuhan. Dia mendekat dengan Tuhan. Dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya di situ. Apalagi Daud yang lakukan, saudara dikasih tahu, yang dikasih Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Saya bacakan, saudara perhatikan ayat ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Perhatikan. Di sini dikatakan apa? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Di sini antara Daud dan Tuhan ada komunikasi, saudara yang dikasih Tuhan. Sering kita anak-anak Tuhan waktu mengalami suatu pergumulan permasalahan, kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kita salahkan situasi, kita salahkan orang lain, kita salahkan bahkan kita salahkan Tuhan di situ.
Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Ayat selanjutnya mengatakan apa? Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka ayat selanjutnya mengatakan apa? Dan ia berfirman kepadanya, dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap persoalan yang dihadapi Daud berkomunikasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Sesuai dengan tema kita bulan ini, komunikasi. Bangun komunikasi saudara dengan Tuhan. Dengan kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Ketika Daud mau dilempari dengan batu oleh rakyatnya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ketika Daud berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, dan Tuhan memberi jalan keluar pada Daud, maka komunikasi dengan rakyatnya, dengan orang-orang yang mau lempari dia dengan batu, akhirnya mereka juga akan mendengarkannya. Saudara yang kasih Tuhan, apapun persoalan masalah yang saudara hadapi, jangan takut. Dan saya mau ngomong begini dengan saudara. Kalau engkau datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, di saat saudara merasa di titik terendah di dalam hidupmu, kalau engkau mengandalkan Tuhan, apa yang kau akan dapatkan? Maka akan ada kekuatan baru dari Tuhan di dalam hidupmu. Akan ada pemulihan dari Tuhan. Akan ada pengurapan baru dari Tuhan. Akan ada damai sejahtera. Akan ada ketenangan. Akan ada ketenangan baru yang dari Tuhan. Hikmat baru, sukacita baru, petunjuk Tuhan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dengar baik-baik. Begitu engkau libatkan Tuhan dalam setiap pergumulanmu, maka Tuhan akan pegang kendali terhadap semua keadaan yang ada di dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan pegang kendali, yang tadinya lepas kendali, sekarang akan terkendali semuanya itu, saudara dikasihi Tuhan. Tadinya Daud kehilangan semuanya itu. Semua hartanya, istrinya diculik, anak-anaknya diculik semuanya. Perkemahannya semua dibakar. Tapi karena Tuhan yang pegang kendali, maka yang terjadi adalah semua yang hilang dari hidupnya Daud itu pulih semuanya, kembali semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat di 1 Samuel 30 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. 1 Samuel 30 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara perhatikan ayat yang ke-19 ini, saya bacakan bagi saudara. Tidak ada yang hilang pada mereka. Perhatikan. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat yang ke-20. Perhatikan ayat ini. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, perhatikan ini, kata-kata ini. Inilah jarahan Daud. Inilah jarahan Daud. Waktu saya baca ayat firman ini, di sini, semua apa yang hilang dari Daud, semua apa yang hilang, semuanya itu harta-hartanya dia, dikembalikan semuanya itu. Tidak ada yang hilang. Bahkan melebihi semuanya itu dia bisa menjara. Sehingga ayat firman Tuhan ini berkata apa? Inilah jarahan Daud. Waktu saya baca inilah jarahan Daud, saya berkata kepada Tuhan juga, Tuhan, inilah jarahan Moses Tony Setiono. Apa yang sudah hilang di dalam hidupku, yang dicuri oleh iblis, yang dirampas oleh iblis, semuanya itu akan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang saudara alami kehilangan hari-hari ini dalam kehidupanmu? Kau jangan takut.
engkau jangan bimbang. Ketika engkau berkomunikasi dengan Tuhan, ketika engkau serahkan semua hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan semuanya itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita katakan seperti ayat firman Tuhan ini katakan, inilah jarahan Daud. Daud ganti dengan nama saudara masing-masing. Ganti dengan nama saudara masing-masing. Dengan iman saudara katakan bahwa semua apa yang hilang dalam hidupmu itu akan dikembalikan pada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. 2, 3. Inilah jarahan Moses Tony Setiono. Amin. 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 Jadi, ketika Tuhan pegang kendali, maka semuanya yang sempat hilang, yang dirampas oleh musuh, semuanya bisa kembali sepenuhnya. Saudara Papa Lamarara Zaka, jangan kau takut, jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang kau hilang dalam kehidupanmu, apapun masalahnya, apapun semuanya itu, kau kehilangan apapun itu semuanya, Tuhan akan kembalikan. Berkomunikasilah engkau dengan Dia. Jamahannya melawat engkau, memulihkan engkau, sehingga sukacita itu, damai sejahtera itu ada dalam hidupmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya lanjutkan. Ketika saya mendapat pesan dari Tuhan tentang Daud ini di sini, ini sangat menguatkan hati saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Lebaran sudah selesai, sudah lewat, masuk di dalam bulan Juni ini. Apa yang terjadi setelah Lebaran itu? Setelah Lebaran, liburan toko, karyawan saya libur 1 minggu. Tapi saya buka toko, saya dengan ponakan saya bantu jaga toko. Apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan? 4 hari setelah itu, Tuhan kirimkan. Ada satu pasang suami istri bersama anaknya masih kecil. Dia belanja apa, saudara yang kasih Tuhan? Ini yang tidak masuk akal, tidak pernah masuk dalam pikiran saya. Saya ada jual juga berlian di situ. Saya ada jual. Tapi dalam hati saya sudah tawarkan beberapa orang, tidak ada yang mau beli. Mereka katakan, dalam keadaan seperti ini, orang lagi perlu duit, siapa mau beli, dia katakan. Tidak. Tetapi hari itu Tuhan kirimkan, dia lihat emas, saya ada jual emas, terus saya tawarkan berlian, dia ambil 2, suaminya 1, istrinya 1, dengan nilai yang cukup harganya. Dia bawa uang 1 kresek itu, saudaraku, dia bayar cash itu di situ, cash. 1 minggu kemudian laku lagi 1 cincin berlian saya dengan lumayan, orang bayar cash lagi itu di situ. Satu hal yang saya melihat begini, dalam keadaan seperti ini Tuhan tunjukkan apa? Aku bisa berbuat sesuatu apapun terhadapmu. Ini baru permulaan aku nyatakan kepadamu. Nanti engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Saya mengucap syukur kepada dia. Berapa hari kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kasih saya mimpi. Saya sering Tuhan berbicara, meneguhkan, menguatkan saya lewat mimpi. Apa yang saya mimpi, saudaraku, saat itu? Di dalam mimpi itu, saya beli ada 1 kalung emas putih dengan liontin. Dan liontinnya itu segi 4. Di dalam mimpi itu, saya tahu di liontin ini ada tertulis kata-kata di situ. Ada tertulis kata-kata. Saya tidak membacanya, tapi saya tahu. Tiba-tiba, kemudian saya mendengar suara, yaitu suara Tuhan berbicara kepada saya. Dia katakan demikian. Perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, ini mimpi yang Tuhan berikan kepada saya. Ini mimpi Tuhan berikan kepada saya. Saya akan sampaikan kepada saudara. Tapi, kalau saudara menangkap dengan rohmu, saudara menangkap roh dengan rohmu di situ, dan saudara aminkan, itu bukan cuma buat saya, tapi itu juga buat saudara. Dengarkan apa yang Tuhan berbicara pada saya dalam mimpi itu.
itu yang tertulis di dalam di liontin itu. Saya tidak membaca, tapi saya dengar suara itu, tapi saya tahu perkataan ini di liontin ini. Dia katakan apa? Engkau akan terheran-heran dan dibuatnya berseri-seri dengan apa yang akan aku, yaitu Tuhan, lakukan dalam kehidupanmu. Ketika saya mimpi, saya mendengar suara ini. Suara itu terus berbicara di dalam hati saya, dalam roh saya. Sampai saya sadar, saudaraku. Saya sadar, masih dalam keadaan tidur, saya sadar. Tapi suara itu terus bergema, terus berbicara, saudaraku. Engkau akan terheran-heran dan dibuatnya berseri-seri dengan apa yang akan aku lakukan di dalam kehidupanmu. Ketika saya bangun, saya cepat tulis kata-kata ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap terima kasih pada Tuhan. Terus kemudian, saya ingat perkataan Tuhan ini. Engkau akan terheran-heran dan dibuatnya berseri-seri. Ini ada ayatnya. Saya ingat tentang heran. Kata-kata heran itu ada ayatnya. Di mana? Saya ingat karena pernah Tuhan berbicara sudah kepada saya tentang ayat ini. Dan saya buka Yesaya 60 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat yang kelima. Perhatikan. Pada waktu itu, engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Saya kaget. Persis ayat ini dikatakan. Ada kata berseri-seri. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ayat ini. Saya sangat diberkati dan dikuatkan oleh ayat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus kemudian Yesaya 60 ayat yang terakhir. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Waktu hari Kamis lalu, di situ saya ambil doa. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Kamu buka kembali Yesaya 60 dari ayat 1 sampai dengan 22. Ketika saya baca satu-satu ayat dari Yesaya 60 dari ayat 1 sampai 2 di situ 22, Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan saya berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 di situ. Setiap ayat-ayat yang saya baca itu meneguhkan, menguatkan saya. Ada kebimbangan, ada keraguan dalam diri saya tentang sesuatu hal. Tetapi lewat firman Tuhan ini sangat menguatkan saya itu di situ. Sangat menguatkan saya. Sangat menguatkan saya. Saya tidak bisa cerita menguraikan karena waktu yang terbatas. Tetapi ini luar biasa. Sampai setiap ayat yang saya baca, saya menangis. Tuhan berbicara kepada saya itu di situ. Tapi saya akan baca di ayat yang terakhir, di Yesaya 60 ayat yang ke-22 di sini. Di situ dikatakan apa? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pada waktunya di situ. Jangan engkau menganggap dirimu masih rendah, masih muda. Jangan engkau anggap dirimu tidak ada apa-apanya. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Jangan. Ayat firman Tuhan dia berkata, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Satu ayat lagi. Tuhan ingatkan saya. Yesaya 60 ayat yang ke-20.
ini yang terakhir. Yesaya 60 ayat 20, ayat yang di terakhirnya ini. Di sini dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Syedadalah apa yang malah rasakan. Ingat firman Tuhan ini berkata, hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Untuk itu, berkomunikasilah dengan Dia yang memberimu damai sejahtera dan sukacita. Buka hatimu. Serahkanlah semuanya, segala ketakutanmu, segala kekhawatiranmu. Serahkan pada Dia. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Terima kasih Bapa. Biar setiap umatmu, anak-anakmu yang kau kasih yang mendengar isi hatimu, Engkau jelaskan lebih dalam lagi kepada mereka, Roh Kudus. Kau jamah, Engkau lawat. Hamba selesai sudah berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau belum selesai. Engkau terus akan beracara dengan anak-anakmu yang kau kasihi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Jangan kepada yang lain. Buang segala hal, segala suka dukamu, segala kepahitanmu itu semua yang menghalangi engkau untuk berkomunikasi dengan Dia. Buang semuanya itu. Buka hatimu. Biar Roh Kudus yang menjamahmu, yang melawatmu, yang memampukan engkau untuk melupakan semua kepahitan yang engkau alami. Dan engkau akan berjumpa dengan Dia. Dan hari-hari perkabunganmu berakhir. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengan darah kau tebus dosa, dengan nyawa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik, aku lah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang ada di rumah masing-masing, sekalipun kita beribadah secara online, tapi Yesus kita ada bersama kita. Dia adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang senantiasa ada bersama kita. Sebelum kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari persiapkan hati kita semuanya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidup. Kini aku sepenuhnya milik, aku lah anak. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku
kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari persiapkan pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab yang tahu kehidupan kita ini adalah pribadi kita sendiri dan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita menerima tubuh dan minum dari Yesus, mungkin ada dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Itu yang mengubahkan hidup kami oleh perkataan-Mu. Dan saat ini kami mengadakan perjamuan kudus. Kami tahu roti dan anggur ini tubuh dan dari Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan di rumah masing-masing, angkat roti di atas kepala kita ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga. Putra tunggal-Mu, Engkau serahkan untuk menebus dosa-dosa kami supaya kami diselamatkan. Terima kasih, Engkau baik atas kami semuanya. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik. Pribadimu rela mengorbankan untuk dosa kami. Terima kasih. Saudaraku, kita angkat juga cawan di atas kepala kita ini. Kita percaya cawan atau anggur ini adalah lambang dari darah Yesus sendiri. Kita sadar bahwa di dalam darah ada nyawa. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang melindungi kita siang dan malam. Bahkan dari Yesus menghancurkan trik-trik musuh yang mengganggu kehidupan kita. Bahkan darah yang menyelamatkan kita. Darah yang membuat hubungan kita dan Bapa di surga dipersatukan kembali, dipulihkan kembali. Sehingga dampaknya hubungan sesama kita juga dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala kita ini. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama Yesus Kristus Tuhan? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat kedua tangan kita di rumah masing-masing. Kita terima berkat Tuhan. Kita tutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita percaya Dia Allah Emmanuel. Allah yang menyertai saudara dan saya. Allah yang melindungi kita semua. Allah yang memberkati kita dalam segala apapun. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan kita juga memberkati bangsa Indonesia. Dan saat ini kami lepaskan salam buat Indonesia. Kami lepaskan salam buat Pursumbawa. Kami lepaskan salam buat semua umat Tuhan. Kami percaya berkat Allah mengalir atas kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan lebih besar dari semua persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudaraku, kita imani bahwa Yesus ada bersama kita hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.